Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Salsabila Putri Lubis dengan NPM 2408260090. Baik, di sini saya akan membuat video tugas untuk remedial blok respi. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan mind map saya yang berjudul tuberkulosis paru. Jadi, tuberkulosis paru ini adalah penyakit kronis yang disebabkan oleh bakteri yang namanya Mycobacterium tuberculosis. Dia itu menyerang jaringan paru. Penularannya itu bisa melalui droplet atau udara yang keluar saat penderita si TB ini tadi itu batuk dia, atau bersin juga bisa dan berbicara juga bisa. Karena penularannya melalui udara, seseorang yang sering berada di lingkungan yang sama dengan penderita memiliki risiko yang lebih tinggi untuk tertular. Adapun etiologi dari si TB paru ini itu adalah infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penularan itu terjadi secara airborne, yaitu melalui udara yang mengandung droplet dari penderita TB aktif. Risiko penularan akan semakin tinggi apabila seseorang memiliki kontak erat dengan penderita, terutama jika berada di dalam ruangan tertutup yang sama. Adapun faktor resiko dari tuberkulosis paru ini adalah kontak serumah dengan penderita TB, terus penurunan daya tahan tubuh, misalnya pada penderita HIV, diabetes mellitus, malnutrisi, kebiasaan merokok, itu sangat-sangat rentan untuk terjangkit yang namanya penyakit TB paru. Terus faktor-faktor tersebut tuh mempermudah bakteri berkembang dan menyebabkan penyakit aktif. Adapun patofisiologi yang dapat saya jelaskan untuk TB paru ini, proses penyakitnya itu dimulai dari Mycobacterium tuberculosis itu masuk ke saluran pernafasan melalui droplet yang dihirup tadi. Bakteri kemudian mencapai alveolus paru dan difagositosis oleh makrofag. Namun bakteri ini mampu bertahan hidup di dalam makrofag sehingga memicu respon imun tubuh kita. Akibatnya terbentuklah si granuloma. Granuloma ini kumpulan sel imun yang bertujuan membatasi penyebaran bakteri. Pada bagian tengah si granuloma tadi dapat terjadi nekrosis caseosa yang merupakan ciri khas infeksi dari TB paru. Pada sebagian orang, infeksi dapat tetap dalam keadaan laten tanpa gejala. Tetapi jika daya tahan tubuh menurun, infeksi dapat berkembang menjadi TB aktif. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang gejala klinis dari TB paru. Gejala utama TB paru ini itu adalah batuk yang berlangsung selama 2 minggu atau lebih. Batuknya itu disertai dahak, bahkan beberapa kasus itu ditemui batuk yang bercampur dengan darah. Pasien juga sering mengalami demam, terutama pada sore atau malam hari. Terus pasien juga mengalami keringat di malam hari, penurunan berat badan, nafsu makan menurun, serta mudah lelah. Gejala-gejala tersebut tuh biasanya berlangsung perlahan sehingga sering diabaikan oleh pasien. Adapun pemeriksaan fisik yang kita dapatkan dari TB paru itu adalah yang pertama itu dokter akan menilai status gizi dulu, karena banyak penderita TB ini dia mengalami penurunan berat badan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan suhu tubuh, frekuensi pernapasan, dan auskultasi paru untuk mendengarkan adanya rongki, karena biasanya penderita TB paru itu terdapatnya suara rongki. Bila diperlukan, bisa juga memeriksa kelenjar getah bening, terutama jika dicurigai terdapatnya penyebaran infeksi keluar paru. Dan adapun pemeriksaan penunjang dari TB itu yang pertama itu yang paling cepat itu ada namanya tes cepat molekuler atau TCM. Karena TCM ini tuh mampu mendeteksi keberadaan bakteri sekaligus mengetahui resistensi terhadap rifampicin. Selain itu bisa juga dilakukan pemeriksaan BTA sputum, kultur Mycobacterium tuberculosis sebagai baku mas diagnosis. Terus ada juga fototoraks untuk melihat gambaran kelainan paru. Di fototoraks TB paru itu biasanya terdapat kavisitas fibrosis atau kavisitas fibrosis atau air. Terus ada juga
serta uji kepekaan obat apabila dicurigainya adanya TB resisten obat. Selanjutnya itu tata laksana untuk TB ini dia itu menggunakan OAT atau obat anti tuberkulosis. Terapi itu terdiri dari fase intensif untuk menurunkan jumlah bakteri secara cepat. Kemudian dilanjutkan dengan fase lanjutan untuk membunuh siksa bakteri dan mencegah kekambuhan. Keberhasilan pengobatan sangat bergantung pada kepatuhan pasien dalam meminum obat. Jadi setelah diberikan obat ini tidak boleh dilewat-lewatkan, harus teratur 1 kali sehari. Ada juga kita jelaskan untuk menerapkan etika batuk. Ketika batuk untuk ditutup mulutnya atau menggunakan siku. Bisa juga sangat-sangat penting kita edukasi pasien untuk menggunakan masker saat keluar dari rumah. Tapi kita edukasi juga, kita sarankan untuk pasien tetap di dalam rumah, jangan keluar-keluar dulu. Karena sangat mudah untuk menular ke orang lain. Jadi dari kesimpulan yang bisa saya sampaikan untuk dari TB paru ini adalah TB paru ini itu merupakan penyakit infeksi yang menular. Menularnya itu dari udara. Penyakit infeksi ini masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia. Penyakit ini dapat disembuhkan apabila didiagnosis lebih awal dan pasien menjalani pengobatan secara teratur hingga selesai. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengenali gejala-gejala TB. Seperti tadi yang sudah saya sebutkan, keringat malam, batuk berdahak atau sampai berdarah, penurunan berat badan, batuknya itu lebih dari 2 minggu. Terus setelah kita udah mengenali gejala-gejala TB itu, segeralah memeriksakan diri bila mengalami batuknya itu lebih dari 2 minggu. Jangan lagi ditunda-tunda. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Terima kasih dokter yang telah mendengarkan. Mohon maaf bila saya ada kata salah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.